Ya, teman-teman, ini adalah seri ke-12 lanjutan untuk updatean emiten punya teman-teman. Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung silahkan untuk dibaca terlebih dahulu, dan bagi yang sudah lama terima kasih ya selama ini setia dengan channel ini, dan bagi yang telah memberikan super thanks ya terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat ya, dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dalam berupa like, nge-share, serta berkomentar sangat luar biasa, yang telah mensubscribe juga sangat luar biasa teman-teman. Terima kasih ya selama ini setia dengan channel ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ke emiten berikutnya. Ada apa ini? ada PGO teman-teman ya, PGO. Kita lihat PGO. PGO target tercapai, tingkat target yang keduanya di angka 1100 ya, 1100 berapa? 1110-an ya. 1120-an ya. Perhatikan teman-teman untuk PGO ya. 1064 adalah target kenaikannya. Kalau sekarang kan lagi posisi turun, tapi perhatikan MA10-nya. MA10 masih menuju ke atas, dan untuk bandar juga masih berada posisi di barisan teman-teman ya, masih ada. Dia hanya ngebuang sedikit. Bandar Foreign juga sama, dia dalam posisi pembuangan tapi hanya sedikit aja. Kita cek tanggal 22 deh teman-teman ya. Tanggal 22-nya kita cek. Mana ini? Tanggal 22 kita cek Foreign. Masih ada siapa? Ada si DP masih 10 ya teman-teman ya. Masih 10 miliar. Pengambilannya sangat luar biasa teman-teman si DP ya. Nah, DP sini jualan nggak? Si EU masuk, si BK sama si AK yang jualan. DP masih ngambil, berarti DP ngambil 9 miliarnya itu di tanggal 23-nya teman-teman di sini ya. Jadi pas area agak atas sedikit dia ngambil, ada tekanan dari bawah si DP yang menghalau ya. Nah, untuk lokalnya ada si NI. Kita cek tanggal 22-nya. Ada si RF ya, RF, NI sama SQ ya. Terdeteksi sini ada bandarnya teman-teman yang masuk, berarti antara si RF sama si NI sama si SQ adalah sebagai bandar. FS aja cenderung yang ngambilnya broker-broker bagus juga, walaupun emang si EU keluar sama si BK lokal gitu ya. Cuma kalau lihat dari YP CCXL keluar, nah ini kemungkinan bisa di-up kembali teman-teman ya, karena si MA10 juga masih berada di jalurnya ya, masih menuju ke atas. Target kenaikan selanjutnya di 1064 untuk melanjutkan kenaikan, dan target keduanya ada di 1100 ya. Target utama di 1200 aja teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Sebenarnya kalau untuk harga wajar kan 1100, sebenarnya ke 1100 itu ke sini aja teman-teman ya. Cuman kita targetkan ke target utama dulu deh. Nah, ini target utamanya teman di sini nih. Ya, tanggal 14 bulan berapa nih? Bulan 9 ya. Kita tulis utama. Nah, gini teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ini target kenaikan selanjutnya di sini teman-teman nanti ya. Di angka 1100. Cuma target keduanya baru kecapai, belum kecapai. Target pertama sudah tercapai, target keduanya yang belum tercapai. Oke. Jadi isiannya masih ada, termasuk bandar lokal sama bandar bola juga cenderung masih ada di dalam. Jadi pembuangan ini sengaja mungkin untuk menurunkan tensi dulu biar up-nya enak. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada penurunan lagi ya setelah ada MA10 menuju ke atas. Soalnya beberapa kali dia dengan candle yang panjang tapi MA10 tidak mau menuju ke atas. Tapi untuk saat ini sudah mulai menuju ke atas. Oke, PGO seperti itu ya. Lanjut ada Arto. Ada Arto. Atau masih dalam posisi downtrend, target penurunannya sudah dicapai ya. Kita hapus dulu. Ada target penurunan di angka 2230-an. Nah, ini juga sudah mulai nih si ekor merahnya sudah ketembus kemarin ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang biarkan aja dulu teman-teman. Soalnya si MA10 lagi menuju ke bawah ya, biarkan aja dulu. Target kenaikan sudah dicapai juga si Arto nih. Ya, tapi dia sudah menimbulkan target kenaikan baru ya di angka 2600 teman-teman ya. Kita bikin target di sini. Apabila target break sini teman-teman ya, dia akan mencapai target kenaikan berikutnya ya. Nah, ini target kenaikannya. Apabila break dari sini, teman bisa melanjutkan ke atas. Nah, perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokal sudah ngambil sejak lama, teman-teman. Perhatikan dari mulai tanggal 13 November.
ngambil keluar lagi, cuma agak dalam, cuma dia ngambil terus. Per hari kemarin tanggal berapa nih, tanggal 20 Desember dia ngambil terus, ada pembuangan wajar teman-teman untuk pembuangan ya. Terus tanda-tanda dikalikan sudah ada, si kepala merahnya yang ke 2466 itu adalah harga kenaikannya. Kalau sekarang biarkan aja dulu MA10 nya lagi menuju ke bawah. Ini cenderung si Arto ini candle yang mau menuju MA ya, bukan MA yang mau menuju candle. Artinya suka ada dorongan dari bawah untuk menuju MA teman-teman ya. Mungkin perhatikan itu ya. Ini penurunan berapa persen? Baru 8%. Artinya masih dalam tahap santai aja teman-teman, karena penguatan bandar lokal juga sudah bagus. Tinggal foreign nih teman-teman ya. Foreign cenderung ngambil keluar keluar dua besar ya. Kalau diukur-ukur dia masih ada sedikit teman-teman ya. Kita cek deh dari tanggal segini nih, tanggal 27 Desember 27 Desember. Untuk foreignnya kita lihat, BK masih ada ya, CU masih ada. Ini cenderung masih ada teman-teman. Bandar-bandarnya masih ada. Dari tanggal 27 Desember masih ada teman-teman ya. Si BK YUBB itu masih ada di dalam ya untuk si Arto ini. Tapi sekarang dalam posisi turun dulu. Tapi kadang-kadang seperti inilah teman-teman, perhatikan ya. Sejarahnya dia itu si candle ngikutin MA, jadi menuju MA gitu. Jadi si MA itu kadang-kadang landai aja gitu kan, tidak turun signifikan. Mungkin cenderung kalau sudah mulai kelihatan MA-nya, mungkin itu akan menjadi tanda pembalikan arah lagi ya. Kalau kita lihat untuk si Arto ini, posisi, kita lihat posisi teman-teman ya. Nah, posisi si Arto ini memuncaknya itu ketika tahun 2021 Covid teman-teman ya. Jadi kalau ini udah di up, ini lagi pembuangan daripada bandarnya. Jadi si bandar itu lagi ngebuang terus-terusan. Dan perhatikan kemarin waktu area di 1400 dia sempat up, terus di angka 1000 berapa nih, 1800 sempat up ya ke angka 3000-an. Nah, ini mungkin sekarang juga mau up, tapi jangan usah tinggi-tinggi teman-teman ya. Gak usah ke angka sampai ke angka 3100 lah. Kesini juga sudah cukup si Arto ini nih ya. Ke tanggal 20 juga cukup ya. Karena ini biasanya kenaikannya tidak kalau masih downtrend ya. Kalau masih downtrend dia kecenderungan tidak lebih daripada kepala yang awalnya ya, kecuali kalau di CMA 200-nya sudah mulai di bawah candle, nah, mungkin itu sudah mulai akan uptrend lagi. Nah, sekarang sudah mulai mendekati teman-teman, artinya teman-teman tinggal sabarnya aja ya, tinggal sabarnya aja. Dorongan-dorongan dari bawah sudah ada terus teman-teman. Ini perhatikan yang area-area penurunannya. Bila mana dia menyentuh lagi 2230-an, terus menyentuh angka 2200 pas, artinya mau downtrend lagi teman-teman ya, hati-hati aja itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai menyentuh MA200, nah semakin landai, semakin menjepit, nah tinggal kita tunggu MA10, MA200 di bawah candle, itu akan menjadi target untuk uptrendnya teman-teman. Kalau sekarang MA200-nya masih menuju ke bawah ya. Oke. Si Arto seperti itu. Tapi di pungutan bandar lokalnya sudah keren teman-teman. Udah sangat luar biasa untuk bandar lokalnya. Oke, Arto seperti itu. Lanjut ada TMPO. TMPO ini kadang-kadang naik tinggi banget ya, bem gitu ke atas ya. Kalau sudah naik tinggi banget kadang-kadang turunin lagi gitu kan. Nah teman-teman, nanti kalau mau ngambil lagi ukur aja teman-teman, ukur ya. Nah ukur, oh 30%, berarti nanti penurunnya 30% teman-teman ya. Contoh ini dia mau turun lagi nih, tinggal 30% di mana? Nah berarti kan area sini teman-teman. Ini area penurunannya ya. Jadi setiap penurunannya nanti ada kenaikan sementara. Nah, manfaatin kenaikan sementaranya. Mudah ini kan penurunan, kenaikan sementara. Nah, manfaatin itu ya. Ini MA10 lagi menuju ke atas. Ini juga kepala merah, ini kepala merah. Jadi kepala merah yang ini biarin aja ya. Kita ngambil yang bawahnya aja. Ini ada dua tanda kenaikan nih, di angka 165 sama di angka 156. MA10 masih MA10 di bawah kandang teman-teman ya. Nah, kalau jadi terjadi dia kenaikan, berarti teman-teman dia ngikutin MA10-nya. Selama MA10 tidak jebol, cenderung masih aman. Hati-hati aja area 136 ada si ekor merah teman-teman di sini ya. Mungkin tanda-tanda apabila sudah jeblos ini berarti dia peak mau ke bawah ke angka 30%-an ya, untuk menjemput PR-nya di angka 109 ya. Tapi MA10-nya lagi mau golden ya. Ada ini kalau naik enak teman-teman ya. Nah,
MA 10-nya kan masih belum ketembus teman-teman, hanya kesembus sama shadow aja ya, sama shadow aja kesentuh. Mudah-mudahan ada dorongan dari bawah karena si bandar lokal juga masih belum keluar. Perhatikan bandar lokal belum keluar ya, 20 Januari. 20 Januari kita lihat 20 Januari siapa yang ambil untuk lokal. Ada NI, AZ, YB cenderung bagus teman-teman sebagai ini brokernya sebagai pungutannya bagus teman-teman ya. Ini soalnya belum keluar teman, si bandarnya belum keluar. Foreign juga dari tanggal 22-nya. Jadi lebih telat ya. Hari Serabonya baru ngambil si foreignnya. Tapi sudah jualan 2 hari. Ini AK yang ngambil 1.200. Sisanya ya kalau dikeraskan AK jual 3,9, ngambil 5 teman-teman, ngambil 5 jual 3,9. Tapi dia dalam posisi kemarin ngambil agak atas sedikit, teman ada shadownya kan di sini. Nah, ini adalah area penjualan daripada bandar teman-teman ya. Kemarin juga ada shadow dikit kan, itu adalah area average bandar atau ngejualan bandar. Biasanya seperti itu teman-teman ya kalau bandar. Perhatikan ya. Si foreignnya malah keluar gitu kan. Karena apa? Karena average dikit, teman, average dikit langsung keluar aja gitu kan. Tapi secara global sih ini masih ada si bandar foreignnya masih ada di dalam ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada selagi tidak jebol MA 10-nya, kemungkinan di atasnya ada. Target ke angka 171 aja teman-teman ya. Untuk si tempo ini. Target tanggal 27 01. Nah, kalau targetnya sini aja nih. Nah, ya. Di target yang ini aja teman-teman. Kalau dia sudah jebol di sini, ke sini bisa up ke target ke 1 di sini, tanggal 401. Ya, untuk tempo jadi masih ada tanda-tanda kenaikan. MA 10-nya masih berada di bawah candle. Terus si bandar lokal juga belum keluar. Foreign juga sama belum keluar terlalu penuh ya, artinya masih ada barang. Dan terakhir si bandarnya ngambil tanggal 20, bandar lokal ngambil tanggal 24-nya ngambil teman-teman ya, si bandar lokalnya. Sini ada CP sudah masuk teman-teman, kita sudah masuk, kakak sudah masuk ya. Speak sih teman-teman, kalau tidak jebol mah langsung naik teman-teman ini. Oke teman-teman, untuk tempo seperti itu tetap walaupun MA 10-nya masih bersini, hati-hati ketika dia melewati 135 ataupun di angka 109. Mudah-mudahan ini sebagai bumper atau ya tahanan yang baik ya. Sebelum dia ke bawah sini mungkin ada kenaikan dulu, tapi sebagai bumper yang baik di 30% ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau ada pun penurunan, nanti kenaikan sementaranya bisa di angka 108 ya, di 30%-an. Oke, lanjut ya, tempo ya seperti itu ya. MPPA dalam posisi dia ke bawah teman-teman ya. Soalnya MA 10-nya masih terkurung di antara candle-candle, belum menampakkan diri berada di bawah candle ataupun di atas candle. Tanda-tanda kenaikan MPPA di 67 ya. Itu tanda-tanda kenaikannya. Posisi sekarang bandar foreign masih ada di dalam, masih ada di atas. Artinya masih banyak barangnya. Kecuali bandar lokal ngambil langsung keluar, pernah ngambil lagi terus ada keluar lagi. Jadi si bandar lokal cenderung dia masih ada di dalam, cuma sedikit teman, tinggal sedikit lagi si bandar lokal. Nah mudah-mudahan besok mudah-mudahan ketika jam bursa buka si bandar lokalnya bisa ngambil lagi biar dia memperoleh step yang baik ya, step 1 ini, step 2 mungkin di sini. Nah, step 3 ini agak riskan juga teman-teman ya. Tapi saya tidak punya tahanan di angka 50 ke bawah, teman, hanya di angka 55 aja. Ya itu hanya tanda-tanda kenaikan. Apabila penurunan. Apabila turun sampai ke angka 55 berarti dia mau menjemput PR-nya dulu si ekor merah di sini ya. Di area sini waktu tanggal 16 Oktober. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk MPA santai aja teman-teman, bandar foreign juga masih ada di dalam. Cuma tinggal liak-liuk bandar lokalnya doang nih. Cenderung si bandar foreignnya ngikutin aja gitu dulu. Nah, nanti soalnya si bandar foreign itu ngambilnya bukan dari angka sini teman-teman ya, tapi dia mulai dari setelah dia ngejual besar di sini, ngejual besar-besar banget, langsung dia ngambil lagi ya. Jadi penurunan ini diambil sama bandar foreign. Jadi cenderung kalau bandar lokal pinginnya kan harga di bawah lagi teman-teman ya. Apalagi ini kecenderungan bandarnya ada, pinginnya pasti di bawah teman-teman. Tapi mudah-mudahan kalau dia tidak tembus angka 59 berarti dia mau melanjutkan uptrendnya karena mengikuti MA 200-nya. Nah, selama MA 200 masih di bawah
candle artinya masih uptrend teman-teman ini, masih uptrend ya teman-teman ya, masih uptrend walaupun isinya penurunannya besar gitu, tapi cenderung MA10 nya masih di atas, masih uptrend. Oke. Untuk MMA seperti itu ya. Jadi bandar pornya masih banyak di dalam. Terus ada apa lagi? PG ya. PG untuk sementara PG updatean aja dulu teman-teman ya. PG ini sudah banyak. Ini PG itu sudah banyak ketembusnya teman-teman, terutama kenaikannya. 1 nih ketembus ya PG. 2 ketembus. 3 ketembus. 4 ketembus. Nah, teman-teman udah pada ketembus semua. Tinggal di bawahnya yang belum nih ya. Biarin aja. Karena pinginnya ke atas. Ini tanda-tanda penurunan ada di angka 107 ya. Di situ ada si gap ya. Di sini cenderung aman. Nah, ini kemarin dia sudah melakukan penaikan, udah menyentuh harga target 131 ya. Apakah ini akan ke puncak lagi? Nah, perhatikan MA10-nya teman-teman. MA10 masih menuju ke atas, cuman bandar poren sudah keluar. Nih. Bandar poren keluar, lokal juga sama keluar. Jadi hati-hati. Ya, ini cenderung yang memaaf harganya di bandar lokal teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti ngikutin bandar lokal aja. Kita cek di sini 16 Januari. Ada PD, ada CC, ada DH. Nah, perhatikan aja embedded broker-broker ini teman-teman ya. Antara bukan teman-teman, belum update tadi ya. Ada SQ, CC, DH. Mungkin antara si SQ, si DH teman-teman yang menjadi motor penggeraknya di sini ya. Untuk si PG ini ya. SQ, DH nih, CP juga ada, ya, YB juga ada. YB, DR ini broker bagus semua walaupun ngambilnya sedikit, tapi yang paling banyak adalah si SQ ya. Mudah-mudahan si SQ ini menjadi penggerak lagi ya. Kita lihat untuk cek terakhir tanggal 24. Malah ke situ. Malah ke situ. Ya. Si PD sudah masuk, si SQ masuk enggak? Si SQ masuk tinggal 20, tinggal 20. Kita jualan bagus teman-teman, kalau sudah dapat dapat gain ya udahlah teman-teman, istilahnya ambil aja gitu kan. Toh ini juga sudah mencapai targetnya dengan shadow gitu kan. Jadi teman-teman, ini kalau kita runtut-runtutnya sebenarnya sudah nyampe target dengan shadow, teman perhatikan nih. Kalau kita lurusin tuh ya, sudah tersentuh dengan shadownya. Jadi sebenarnya target sudah selesai, cuman biarin aja di sini teman-teman. Ini untuk menandakan uptrend ke arah lebih tinggi lagi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau dia sudah break terus istirahat dulu, sudah beng ini ke kelewati sama body, nanti dia istirahat dulu untuk koreksi. Nah, di situ akan ada kenaikan lagi biasanya seperti itu. Kalau lihat PG dari dari penglihatan jauhnya gitu kan. Dia dalam posisi murah banget teman-teman ya. Dalam 10 tahun ini murah banget. Nah, kita cek si PG ini punya bandar enggak nih. Kalau punya bandar tinggal gini aja teman-teman. Dimaksimalkan aja. Dia punya 2 gunung enggak? Nah, dia baru punya 1 gunung teman-teman. Nah, kalau yang namanya bandar biasanya dia bikin gunung di sini, contoh di sini nih. Nanti turun lagi, nanti bikin gunung lagi. Nah, itu peak ada bandarnya. Kalau ini belum teruji ya teman-teman ya. Belum teruji apakah ini hanya kenaikan untuk pembuangan aja atau tidak. Nanti sekali dia naik lagi teman-teman, tahun 2025 naik contohnya gitu ya. Sampai ke harga tertingginya lagi. Nah, disitulah nanti ketahuan ini milik bandar, kita akan beli di bawah. Cenderung beli aja di bawah, tunggu aja nanti juga naik bisa ke arah ketinggi lagi kalau sudah terjadi lagi kenaikan yang signifikan seperti ini. Karena ini mungkin di sini tahun 2021 adalah saatnya Covid. Disitulah biasanya dimarkup harganya semua. Jadi kadang-kadang ada bandar dadakan. Nah, itu teman, ada bandar penghuni, ada bandar dadakan. Nah, ini khawatirnya diambil sama bandar dadakan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si PG seperti itu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman usahakan kalau MA10 nya masih berada di bawah candle ya cenderung aman sih teman-teman ya. Selama masih MA10 di bawah candle masih cenderung uptrend. Ini juga si MA200 sudah mulai menuju ke atas sedikit ya. MA20 nya juga sama. Nah, kalau ada tanda-tanda penurunan biarkan aja selama MA10 nya masih berada di jalurnya. Maksudnya di jalur itu MA10 masih berada di bawah candle, itu cenderung ada kenaikan lagi. Kecuali kalau sudah kejebol
tunggu di MA 20-nya masih ke bawah juga, fix dia mau ke bawah ya teman-teman ya. Oke, hati-hati. Ini hati-hati aja teman-teman. Jadi kalau lagi uptrend mah biarin aja, nanti pas putar balik baru kita memperhatikan area penurunan ya. Ini sengaja saya buat biar nanti kedepannya saya nggak nyari di belakang lagi. Oke teman-teman, target 130 ya untuk PG ini ya. Ini semua sudah kesentuh, tapi saya harus ketemu sama body gitu kan. Cuma hati-hati si bandar lokal ataupun foreign sudah keluar, terutama bandar lokalnya teman-teman tinggal sedikit lagi mungkin barangnya. Apabila besok ada pengambilan lagi dari si SQ yang lebih besar lagi, mungkin ini akan lebih baik lagi. Soalnya si ini yang nerima, walaupun yang keluar teman-teman kita, tapi sedikit ada bandar yang keluar teman-teman, mungkin si Ajat atau si BQ ya. Yang nerima cenderung broker-broker yang disinyalir bandar, cuman bukan bandar teman-teman ya. Ini saya yakin si PD sih sebagai retail biasa aja teman-teman ya untuk si PG ini ya. Oke teman-teman, SQ juga sudah masuk walaupun dikit ya. Tapi saya pikir sih ketika MA 10-nya belum kejebol masih aman teman-teman ya. PG sudah, sekarang agro. Agro saya juga butuh teman-teman ini untuk ini sebenarnya saya butuh teman-teman yang gini itu. Kenapa gua buat lihat sejauh mana sih ini dari awal sampai akhir gitu ya. Agro walaupun istilahnya ada kenaikan, mungkin teman-teman jangan lebihin daripada 1000-nya ya. Mendingan di situ aja targetnya. Jangan usah ke atas segala rupa lah. Nanti aja teman-teman untuk ke atas ya. Setelah tembus ini dulu ya. Ini soalnya terlalu riskan untuk target ke atas. Bisa aja teman-teman si agro ini besok ke atas. Karena sekarang lagi downtrend dulu kan, lagi dibuang dulu sama si bandarnya. Nah, biasanya ini kan di sini kan harga yang tidak normal tahun 2021 ya. Nah, harga normalnya kan di sini teman-teman di angka 1000-an. Jadi nanti kedepannya bisa ke 1000 teman-teman ya. Cuman teman-teman harus bersahabat dengan namanya waktu teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak bersahabat dengan waktu ya cenderung ya teman-teman akan jong terus ya. Turun dikit, average turun dikit, average. Padahal kalau teman-teman ngikutin MA-nya lebih baik ngikutin MA-nya teman-teman. MA 10 naik dikit lagi menuju ke atas average. Contoh di sini mengambil average di sini satu kali gitu kan. Ini penurunan berapa persen dari sini? Udah cukup kan 20%-an tuh average udah. Nanti contohnya turun lagi 20%, ukur lagi penurunannya. 15% belum, berarti belum teman-teman, belum average ya. Nanti setelah 20% lagi average lagi gitu kan. Cenderung dia sebenarnya pingin naik, cuman seperti kelihatan ragu-ragu naik. Kalau tanda-tanda penurunannya perhatikan si ekor merah teman-teman ya di sini nih. Ada di 2208. Nah, tanda-tanda kenaikan juga sudah dilihatin di sini. Belum ada satupun target kenaikan yang dilewati. Artinya masih ke posisi downtrend. Ketika satu garis kenaikan sudah dilewati teman-teman, kemungkinan uptrendnya ada, bisa ke angka 234 aja, bisa kemungkinan uptrend. Apalagi sudah melewati 245. Nah, kita target 245 aja teman-teman biar kita ketahuan ini akan uptrend. Soalnya dari MA 200-nya dalam posisi dia downtrend ya. Ya teman-teman, tinggal yang namanya santai saja dulu ya, santai saja dulu. Tunggu teman-teman MA 10 di bawah 2. Suka ada kenaikan sementara, ikutin teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Nah, itu lagi ikutin lagi. Ini lagi cenderung di downtrendin dulu. Perhatikan downtrend dulu ya. Kita lihat agro untuk 10 tahunan. Nah, ya lagi posisi downtrend dulu. Ini ya harga terendahnya itu di angka 88 teman-teman ya. Saya menariknya ke angka di bawahnya berapa? 200 dulu ya. 200 jebol. Ada nggak di bawahnya? Belum. Tinggal tunggu aja. Apabila masih jebol sini ya otomatis dia downtrend bisa ke angka 88. Kita cek nanti tahun berapa nih? Tahun 2020 ya, sebelum pas Covid kan 2019, 2020 ancang-ancang. Nah, disitulah teman-teman kita akan lihat ya. Makanya targetnya gak usah tinggi-tinggi, mungkin ke angka 1000 atau 9.000 juga gak usah ya. Sini aja nih harga murahnya. Ini kan harga murah banget. Nah, ke harga murahnya aja 434 teman-teman, itu targetnya. Sini aja, target sini aja, target saya di sini. Nih target 01 ya. Di 300-an lah.
Smart Money sudah masuk bagus teman-teman. Bandar Foreign juga sudah sedikit-sedikit masuk, perhatikan. Bandar Foreign riak-riak dikit masuk kan. Foreign bagi lokal, bandar lokal sudah ngambil ya dari sejak tanggal 24 Desember. Loh, kita harus ngikutin bandar aja ngambil dikit-dikit, masa kita pengen ngambil sekaligus teman-teman ya. Kita walaupun di sini modal kecil, ngambil dikit-dikit dulu sama teman-teman ya. Kita harus terukur, kita harus punya rule, peraturan tersendiri gitu kan. Di sini terdeteksi ada COD, ada CRF, ada CDX. Ini broker besar semua teman-teman yang ambil ya. Kecuali COD. COD juga kadang-kadang jadi bandar teman-teman, karena COD itu sering menguaikan juga gitu kan. Apalagi CRF sama CDX gitu kan, itu kadang-kadang disinyalir sebagai bandar juga ya. BQ juga sudah masuk. Nah, lumayan teman-teman ya, kalau sudah bandar lokal sudah mulai masuk, sudah mulai ke atas, walaupun ada penurunan santai aja ya. Karena teman-teman kalau sudah pakai planning enak, teman-teman mau ngambil di harga berapa, contohnya ngambil di MA10 lagi menuju ke atas gitu kan. Nah, contohnya MA10. Nah, teman-teman ya, dari bandar lokalnya terus ngambil. Jadi kemungkinan ke atasnya ada teman-teman, selagi dia bisa melewati satu garis yang saya gariskan aja, garis kenaikan aja, cenderung dia akan ke atas teman-teman ya. Karena bandar lokalnya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala kenaikan. Smart Money juga sudah mulai masuk teman-teman untuk agro ini ya. Oke teman-teman, untuk agro seperti itu ya. Jadi teman-teman harus melakukan planning. Jangan sampai teman-teman ngambil sekali udah nyangkut baru gitu teman-teman berpikir ya. Lebih baik teman-teman berpikir dulu sebelum teman-teman melakukan pengambilan barang. Karena bandar foreign juga melakukan pengambilan barang, perlihatkan di sini kan, dari mulai tanggal 24 Desember ngambil lagi gitu kan, berusaha untuk naik ke atas tapi masih dihajar mulu sama lokal kan. Untuk pembuangan barang, ada kenaikan dikit buang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk agro seperti itu ya. Jadi si agro ini kemungkinan ke atasnya ada teman. Kemarin itu waktu si agro naik itu karena Covid gitu kan. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, ke angka-angka kenaikan sini aja teman-teman. Break nanti kan turun lagi, break nanti turun lagi. Ini belum ada satupun si agro ini melewati garis kenaikannya. Jadi harap bersabar teman-teman semua. Hampir garis penurunannya terlewati, tapi cenderung dari mulai tanggal berapa nih? Dari mulai tanggal 20 Desember cenderung dia sideways area sini aja ya, nggak kemana-mana gitu ya. Belum menunjukkan area-area penurunan yang signifikan ya. Kecuali kalau sudah jebol area 205 ya bisa ke bawah ke 200 bisa teman-teman ya. Dia masih punya tahanan di angka sebelum Covid ya 80. Nah, ini kita akan kayaknya ini sepertinya teman-teman ya, untuk menetralisirkan dia akan penurunannya ke arah ketika Covid, sebelum Covid dinormalkan kembali. Kan ini area-area ini adalah area-area tidak normal teman-teman ya. Ketika Covid itu tidak normal, semua emiten, semua saham naik kan ketika Covid itu. Karena transaksi aja sampai 19 triliun gitu, hampir 2 kali lipat dari standarnya gitu kan. Oke. Mudah-mudahan ya si agro dinormalkan kembali ya. Nanti kalau sudah ketahuan teman-teman dia kenaikan ke arah angka yang lebih tinggi lagi. Nah, itu mungkin dia sebab dari mulai tahun 2023 dia belum pernah mencapai harga tertingginya. Contohnya ini harga tertinggi di sini belum tercapai. Di sini juga di tahun 2024 juga belum tercapai. Ya, jadi tahun 2025 kalau masih seperti ini ya masih dalam posisi downtrend. Kalau CMA 200 juga masih menuju ke bawah. Jadi belum ada tanda-tanda akan bangkit secara besar gitu teman-teman. Malahan ini kecenderungan ke bawahnya ada. Tapi mudah-mudahan tahun 2025 inilah kalau ada salah satu yang kelewatin sampai angka 244 atau ke angka 234 aja, itu akan lebih keren lagi ya. Selama tahun 2024 aja nih belum teman-teman ya. Kenaikan yang ini belum. Kenaikan mau ditembus nggak mau. Ini juga mau ditembus nggak mau. Bahkan yang ini aja mau ditembus nggak mau juga, malah dikebawahin lagi ya. Oke teman-teman, untuk agro seperti itu ya. PACK wow, PACK di suspend teman-teman seminggu ya. PACK di suspend selama seminggu. Nanti udah berapa kali suspendnya ya? Bisa 2 minggu teman-teman ya. Bisa 2 minggu nih, suspend 2 minggu. Terus habis itu biasanya kena FCA selama seminggu ya.
nanti dia akan kembali dijual normal lagi. Nah, jual normal ini harus diturunkan dulu tensinya. Kemarin kan habis pecah ditaikin lagi gitu kan, sekarang diturunin lagi gitu kan. Ini juga si bandar poren juga sudah keluar, perhatikan bandar poren ya, sudah keluar banyak. Bandar lokal cenderung ambil. Ini masih ada arah kenaikan, cuman waduh ini sudah bahaya banget teman-teman ya. Udahlah teman-teman, kalau istilahnya punya emiten seperti ini juga turunnya, kalau turun sakit banget teman-teman ya. Kalau turun sakit banget, bisa ARB berjilid-jilid juga sama ya. Tapi kalau ada kenaikan bisa ke angka 2039 ya. Itu harga offernya ya. Harga mahalnya, bukan harga mahal. Harga jenuh belinya ya. Harga jenuh belinya di 2046. Apa akan sampai? Bisa jadi sampai teman-teman, karena emang kecenderungan dari seorang bandarnya pinginnya seperti itu. Sebab sejak pertama kali dia memaaf harga, dia tidak ada kendor untuk jualan teman. Perhatikan, tidak ada kendor untuk jualan. Terakhir jualan itu tahun 2020 bulan Oktober. Semenjak itu terus di up teman-teman. Setelah ada isunya itu kan, isu up terus, dia cenderung belum jualan kendor. Kemungkinan dia mungkin mau dijual di atas teman-teman, di angka 1000-an mungkin ya. Cuma tetap kalau begini ya udahlah teman-teman, ini juga kena suspend beberapa kali, 1-2 kali. Kecenderungan si bandarnya masih kuat. Kalau kena suspend masih bebas, terus di FCA kan, terus masih up ke atas, berarti bandarnya masih ada. Oke. Cuman teman-teman lebih baik teman-teman udahlah, teman-teman jadi pengalaman teman-teman nanti ke depannya. Soal si bandar porennya sudah jualan. Bandar porennya sudah jualan. Oke, untuk PACK seperti itu ya. Saya hanya mengulas sedikit aja untuk PACK ya, karena sudah mulai tinggi banget teman-teman ya. Saya bilang kalau pingin ke angka tertingginya lagi 2049-an ya. 2039, 2040 lah di situ ya. PSAB. Nah, PSAB seru nih teman-teman, banyak area penurunannya yang dijebol teman-teman ya. Malah ke situ. Nah, kita hapus-hapusin dulu. 1 ya, sudah kejebol. 2 juga sama, sudah kejebol. Ini juga sudah kejebol ya. MA200, MA20 juga, MA200-nya kejebol teman-teman ya. Hati-hati ya. Nah, ini juga tanda kenaikan sih kita jelasin itu, tanda kenaikan sudah ada di angka 224. Tapi sekarang santai aja dulu teman-teman ya. Soalnya lagi turun dulu ya, malahan di MA200-nya aja dijebol. Nah, perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung jualan terus teman-teman ya. Bandar lokal jualan terus. Jadi kemarin waktu saya di atas itu untuk jualan. Dan bandar poren juga sama, kemarin sempat ngambil sedikit tapi sekarang juga ikut jualan. Perhatikan untuk penurunannya bisa ke area ke 19%, misalnya ke 202. Mudah-mudahan ada pantulan di situ teman-teman ya. Mudah-mudahan ada pantulan di situ ya. Ini area penurunan di angka 207, terus di angka 201 ya. Mudah-mudahan antara sinilah mungkin ada pantulan ya. Karena sudah mulai 30%, biasanya harus ada pantulan. Mungkin bisa ke arah 223 untuk pantulannya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si PSAB seperti itu. Jadi ini masih terus dibuang sama si bandar lokalnya ya. Kita lihat, cek PSAB di sini. Nah, kemarin sudah mencapai harga tertingginya selama 10 tahun ini teman-teman ya. Jadi ini waktunya diturunkan. Nah, nanti mungkin teman-teman kenaikan, manfaatin aja kenaikan sementara aja ya. Ya cenderung selama 10 tahunan hanya di angka sini aja, di 400-an ya. Oke teman-teman ya. Kalau kita cek untuk PSAB, ada nggak kemungkinan ke harga lebih tinggi lagi gitu ya. Kita cek untuk keseluruhan teman-teman ya. Nah, sudah di sini mentok teman PSAB. Jadi artinya lagi posisi diturunkan. Nanti nikmatin aja kenaikan sementaranya kok teman. Kalau ini karena kecenderungan dia itu setelah turun di up lagi dikit-dikit, di up lagi dikit-dikit ya. Cuman ya teman-teman berpikirnya nanti aja, jangan terlalu, contohnya gini kan turun bawah. Nah, jangan ke sini lagi teman-teman, jadi targetnya aja ke tengah-tengah mungkin teman. Ini juga sama, target penurunan ke tengah-tengah mungkin ke angka 224 gitu teman-teman. Kalau ini kita bikin target untuk selanjutnya teman-teman. Ya, selanjutnya biarin aja di sini ya.
karena penurunan sangat tajam biasanya suka ada kenaikan. Mudah-mudahan karena berdasarkan sejarahnya teman-teman, berdasarkan sejarahnya dia itu diangkat lagi tapi tidak lebih tinggi daripada harga paling tingginya. Nah, cenderung kita nggak akan ngejar sekitar ditinggalin 1/4-nya aja. Jadi nah ini kan target tertinggi di sini teman, target di sini ya untuk beberapa tahun kemudian. Cuman kita akan ngejar yang di sininya aja teman, yang angka kenaikan sebelum ini nih, di bawah ini. Tadi kenaikan agak dalam, kemungkinan akan ke sini teman-teman ya, ke angka 300 berapa, 301 302 lah teman-teman di situ ya. Mungkin akan ke situ ya untuk PSAB. Cuman sekarang dalam posisi downtrend dulu. MA200 juga sudah mulai dilewati ya, bandar lokal juga cenderung jualan, Foreign juga cenderung sekarang sudah jualan lagi. Terus smart money sudah mulai masuk teman-teman. Nah ini kalau smart money sudah mulai masuk, maka tungguin aja nanti mungkin di area-area 201 ada pantulan dikit, manfaatin itu teman-teman ya. Nanti untuk kenaikan paling agak tinggi dikit ya selama tahun 2025 mungkin bisa ke arah sini aja teman-teman. Target saya ke arah sini aja, tidak ke arah atas, karena atas ini untuk target agak jauh dikit dah. Mulai kita kan berdasarkan story-nya teman-teman. Nah story-nya seperti ini, jadi ketika dia naik diturunin dulu agak dalam dikit, nanti taikin lagi. Nah biasanya kita akan ngambil yang di sininya, di target yang keduanya ya. Mudah-mudahan sih tahun 2005 kesampaian gitu ya, ke angka target yang keduanya. Nah target keduanya itu saya menarik ke sini aja, tidak jauh-jauh ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin untuk PSAB seperti itu. Jadi lagi buangan bandar lokal, cenderung dia downtrend. MA200 sudah dilewati, tunggu aja di area 202 nya. Mudah-mudahan ada pantulan sedikit untuk ke arah naik ke angka 222 aja ya. Kita ke sini nih, kita tandain ke sini ya targetnya ya. Ini kayaknya target sementara aja teman-teman, kenaikan sementara aja ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.